Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Nuria. Saya dari kelas 11 IPS 2 MAN 1 Bogor. Di sini saya ingin mempresentasikan mata pelajaran sejarah minat bab 2, yaitu tentang kesultanan-kesultanan maritim masa Islam di Nusantara. Pertama, masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Penyebaran agama Islam di Nusantara. Indonesia adalah negara kepulauan, maka tidak mengherankan jika dalam sejarah Nusantara banyak berdiri kerajaan maritim yang berpengaruh, termasuk pada masa Islam. Dari Kesultanan Samudra Pasai, Aceh, Banten, Demak, hingga Ternate dan Gorontalo di kawasan timur, masa kerajaan Kesultanan Islam di Indonesia berlangsung sejak abad ke-12 Masehi. Setelah fase sebelumnya, yaitu masa kerajaan Hindu dan Buddha, mulai muncul kerajaan atau kesultanan bercorak Islam yang sekaligus semakin menggerus eksistensi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Agama Islam masuk ke Nusantara diperkirakan sudah sejak sekitar abad ke-7 Masehi. Salah satu teorinya dibawa oleh kaum pedagang dari Timur Tengah. Selain itu, ada beberapa teori lainnya yang menyebut orang-orang Gujarat, Cina maupun orang Nusa sendiri yang membawa ajaran Islam dan kemudian berkembang dengan pesat. Berikut ada contohnya, yaitu Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam. Berdasarkan buktinya, yaitu adanya makam Sultan Malik As-Saleh yang berangka pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara. Yang pertama, ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini berisi bahwa agama Islam datang dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, dimulai dari abad ke-13. Para pedagang berlayar melalui Selat Malaka. Para pedagang memberi pengaruh saat di kerajaan Samudra Pasai. Bukti yang mendukung ini adalah dari tulisan pada batu nisan Sultan Malik Saleh dari Samudra Pasai yang bercorak Gujarat. Bukti kedua adalah tulisan pengalaman Marco Polo di Perak yang memiliki banyak penduduk Muslim. Teori ini didukung oleh Snow Ugronje, W.F. Suthermin, dan B.H.M. Vieke. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur. Teori ini mengandung bahwa Islam masuk Nusantara pada abad ke-7 dengan datangnya pedagang Arab ke kerajaan Samudra Pasai. Ini bertentangan dengan teori Gujarat yang menyatakan Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'i yang besar di Mesir dan Mekah. Sementara di Gujarat itu menganut mazhab Hanafi. Sultan-sultan Samudra Pasai juga menggunakan gelar khas Mesir Al-Malik. Bukti lain dari teori ini adalah adanya penduduk Islam di pantai Baro, Sumatera Barat. Yang terakhir yaitu teori Persia. Dengan dukungan Hussein, Jajadiningrat adalah teori yang memperkirakan Islam dibawa masuk ke Nusantara oleh orang-orang Persia abad ke-13. Teori ini didukung dengan adanya upacara tabwid di Sumatera Barat yang menjadi ritual yang dilakukan Persia. Berikut ada beberapa kesultanan bercorak maritim. Yang pertama, ada Kesultanan Aceh pada abad ke-1507. Kesultanan ini berletak di Aceh dengan sultan yang terkenal yaitu Iskandar Muda. Yang kedua, ada Kesultanan Demak pada abad ke-1500, terletak di Demak, Jawa Tengah dengan sultan yang terkenal yaitu Raden Patah. Yang ketiga, ada Kesultanan Mataram pada abad ke-1586 dengan letak di Yogyakarta dan sultan yang terkenal yaitu Senopati dan Sultan Agung. Yang keempat, ada Kesultanan Banten pada abad ke-1526
terletak di Banten dengan sultan yang terkenalnya yaitu Ageng Tirtayasa. Yang kelima ada Goa Talo pada abad ke-1528 terletak di Makassar dengan sultan yang terkenal yaitu Hasanuddin. Yang keenam yaitu ada Ternate dan Tidore pada abad ke-1257 yaitu Ternate dan 1322 itu Tidore dengan terletak di Maluku. Sultan yang terkenal dari Ternate yaitu Ba'abullah sedangkan yang terkenal dari Tidore yaitu Nuko. Kesultanan Aceh. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Aceh terletak di Riyok yang sekarang menjadi Aceh Besar. Nurdin Araniri dalam Bustan As-Salatin 1966 menyebut bahwa pendiri kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Mugayyad-Shah pada 1507 Masehi. Kendati ada versi yang meyakini embrio kesultanan ini sudah ada sejak abad sebelumnya. Dengan pusat pemerintahnya di utara Sumatera, kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar. Portugis yang sebelumnya pernah menguasai perdagangan Malaka berusaha menaklukkan Aceh Darussalam. Kejayaan kerajaan ini telah terjadi pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda yaitu pada tahun 1607 sampai 1636. Saat itu, Kesultanan Aceh Darussalam menguasai wilayah utara, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Kekuatan angkatan perang yang dimiliki Kesultanan Aceh Darussalam pada era itu sangat besar, yang membuat bangsa-bangsa asing termasuk Portugis, Inggris, maupun Belanda harus berpikir 1000 kali untuk melawannya. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam perlahan-lahan mulai meredup, hingga pada akhirnya pada 1873 Belanda menyatakan perang, kendati kerajaan Islam ini baru benar-benar bisa ditaklukkan pada 1903. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Aceh. Yang pertama, kondisi politik pemerintah Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakat tetap bersifat feodal. Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Di bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya Kedua, Kesultanan Demak. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak di Demak, Jawa Timur. Kesultanan Demak 1500 sampai 1568 merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Kesultanan Demak berdiri pada abad ke-16 Masehi. Demak berdiri di pesisir pantai utara Jawa seiring dengan kemunduran kerajaan Majapahit. Menurut M.C. Richcliffe dalam A History of Modern Indonesia since 1200 atau 2002, Kesultanan Demak muncul sebagai kekuatan baru di Nusantara, khususnya di Jawa, merawisi legitimasi kebesaran Majapahit. Pendiri Kesultanan Demak, Raden Patah, merupakan anak dari Raja Majapahit, Brawijaya V. Kesultanan Demak adalah pelopor proses Islamisasi di hampir seluruh wilayah Jawa dengan peran penting Wali Songo. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Demak. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana yaitu 1521 sampai 1546. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta Jawa Tengah. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan pedoman pada ajaran Islam.
kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintah kerajaan Demak. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur, pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah. Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian, terutama wayang. Yang ketiga, ada Kesultanan Banten. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarah Kesultanan Banten yaitu Wahanten girang dalam naskah Carita Parahyangan dan Medanggili dalam Trambot Tulang Bawang dan Primbon Bayah. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Banten. Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintah Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada Lampung. Beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat, misalnya pada kesenian bela diri debus. Yang keempat, ada Kesultanan Mataram. Lokasi dan sumber sejarah Kesultanan Mataram berada di antara Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia. Pada 1586, Penembangan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungan dengan Kesultanan Mataram Hindu, kebetulan saja memakai nama yang sama. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Mataram. Pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa di bawah atas kekuasaan Mataram. Struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat Jawa, serta agama. Kesultanan Ternate. Letak dan sumber sejarah Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam perdagangan pada masa itu. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Berikut ini ada lukisan dari kondisi perairan Kesultanan Ternate. Keenam, ada Kesultanan Tidore. Lokasi dan sumber sejarah. Secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda V.S.E. de Klerk, pada 1334, Tidore dipimpin oleh seseorang yang bernama Hasan Shah. Namun, bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkih dan pala, sehingga dijuluki Speech Islands atau Kepulauan Rempah-Rempah.
Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Tidore. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah Maluku. Terdapat Istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Ki dan terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tohula dan Benteng Tore. Kesultanan Goa Talo. Lokasi dan sumber sejarahnya. Kesultanan Goa Talo berpusat di Makassar dan merupakan salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi terutama pada saat dipimpin oleh Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai 1669. Kerajaan Islam ini memiliki peran penting dalam pelayaran dan perdagangan. Namun pada akhirnya Kesultanan Goa Talo dikalahkan oleh VOC atau Belanda dalam Perang Makassar Pusat. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Goa Talo. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Kesultanan Goa Talo kaya akan beras, daging, dan kapur barusil hitam. Hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi. Warisan kesultanan masa Islam dalam kehidupan masa kini dalam sosial budaya yaitu arsitektur termasuk bangunan makam, sastra, kaligrafi, sistem kalender, dan aksara. Sedangkan dalam politiknya yaitu pada masa Islam gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasaan kerajaan atau susuhunan yang kemudian menjadi sunan. Juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata dan kata-kata yang kurang dipahami. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.